Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fatah ya Alim iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin wa faqina bid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutannya perkongsian kita keistimewaan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia yang kesembilan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai sasaran dan gudang penyimpanan bagi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan walillahil asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang indah. Ya, kalau dalam hadis disebutkan innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Bagi Allah 99 nama, tapi hakikatnya masih banyak lagi nama-nama yang lain. Maka disebutkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, manusia adalah merupakan sarana dan gudang penyimpan. Ya, dalam diri manusia menyimpan semua nama-nama Allah. Ada sebagian manusia mungkin 2-3 nama Allah tersemai dalam dirinya. Dia seorang yang pemaaf, dia seorang yang peramah, dia seorang yang senantiasa syukur. Nah itu. Ya. Dalam diri manusia terdapat 99 nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang ikut dalam hadis yang biasa kita dengar. Walillahi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Bagi Allah 99 nama. Yang semuanya itu tersimpan dalam siri rahasia manusia tersebut. Nanti kita masing-masing tepuk dada, tanya diri masing-masing. Dalam diri saya itu terdapat berapa sifat Allah, berapa nama Allah. Ya. Nanti semua tanya diri masing-masing. Tak payah nak bilang dengan orang lain. Kita tanya pada diri. Saya ini ada berapa dalam diri saya? Ada nama-nama Allah itu ada berapa? Nah ini. Baik. Kemudian siri rahasia itu akan nampak melalui zahirnya. Kan? Zahirnya. Sebab al-zahir yadullu alal batin. Ya, zahir menunjukkan keadaan batin. Al-zahir mir'atul batin. Zahir merupakan cerminan batin. Maka itu siri rahasia itu akan nampak melalui zahirnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada zaman azali. Ya. Semua Allah sudah bagikan kepada kita masing-masing. Ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu ada berapa nama Allah yang ada pada diri kita, kita tak tahu. Ya. Baik, contoh, sebagian dari mereka ada yang nampak baginya nama Ar-Rahim, kan? Orangnya penyayang, kan? Memang dalam dirinya, dalam siri rahasianya itu tersemai sifat ataupun nama Allah Ar-Rahim. Maka dia itu penyayang. Ini. Sebagian yang lain berupa Al-Karim, pemurah. Oh, pemurah. Ya. Kalau ada sedikit apa saja derma, dia tak lokek langsung, dia pemurah betul. Nah ini, sebab Allah kan sifatnya Ar-Rahim, Allah sifatnya pemurah, kan? Walaupun orang yang maksiat kepadanya tetap dikasih, diberikan nikmat, diberi rezeki, kan? Kemudian sebagian yang lain berupa Al-Halim, sabar lagi pemurah, ya. Dia penyabar. Dibuli macam mana pun penyabar aja. Dicakap macam mana pun penyabar aja. Tak apa.
tak apa hatinya. Ya. Kesabaran dalam hati itu akan ternampak dari zahirnya. Dia tak pernah komplain, dia tak pernah mengadu, contoh. Kemudian sebagian yang lain berupa al-mutakabbir, yang sombong. Allah salah satu nama Allah al-mutakabbir. Maka ada sebagian orang yang sombong. Orang yang sombong. Dan kesombongan dalam hati itu akan ternampak dari gerak-geriknya. Orang Jawa bilang dia bersifatan adigang, adigung, adigunung. Ya, adigang, sombong. Karena ada kedudukan dia sombong. Karena dia merasa lebih pandai dia sombong. Nah, karena dia merasa lebih lebih berpengalaman dia sombong. Nah ini sombong, adigang, adigung, adiguno. Itu. Kemudian sebagian yang lain berupa al-muntakim, membalas dan menyiksa. Oh, ini perangainya memang kejam. Orang ini perangainya kejam. Orang menganiaya sedikit aja, membalasnya 10 kali ganda. Contohlah, perangainya kejam. Suka membalas, suka menyiksa. Nah ini. Sebagian yang lain berupa al-basit, yang melapangkan. Ustaz Abdul Basit, hambanya zat yang melapangkan. Berarti lapang, dadanya lapang. Ya. Ini. Sebagian yang lain berupa al-qabid, penggenggam. Ya. Penggenggam. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semuanya dalam genggaman Allah. Ada sebagian manusia itu maunya nak menggenggam, semua nak dikuasai. Kalau Allah memang layak, Allah maha segala-galanya, al-qabid. Roh kita pun digenggam oleh Allah. Apapun semua dunia memang milik Allah, semua digenggam oleh Allah. Tapi manusia, kita nak genggam apa? Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, kan? Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam dirinya sifat itu, sehingga dia dalam apa jua ingin menggenggam. Maka itu ikhwan akhwat, dalam khususnya dalam waktu munajat yang pertama, ya. Munajat yang pertama itu. Apa yang kita minta dalam munajat yang pertama? Ya. Contoh di sini. Ya. Dan anugerahilah kami hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah, ridho, penuh sehat walafiat, serta naungi dan lindungi kami dari segala ujian. Nah tadi itu, cobaan, keburukan, kejahatan, kan, dan seterusnya. Nah ini, jadi minta dibersihkan hatinya daripada sifat yang tak baik. Kemudian memohon kepada Allah untuk hatinya dihiasi dengan sifat-sifat yang baik tadi itu. Sifat pemaaf, sifat sabar, sifat ridho, dan lain sebagainya. Kan? Dan itu yang ditarbiyahkan oleh Hadratul Syekh kepada kita. Kan? Kita tak nak kita yang kita inginkan adalah kita mendapatkan keridhaan Allah, kita mendapatkan surganya Allah, kan? Maka di antara perkara yang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah adalah adanya sifat mutakabbir, sifat sombong. Nah, selagi mana dalam jiwa kita ada sifat sombong, jangankan nak masuk surga, cium bau surga pun tak akan dapat. Nah ini. Baik, kemudian terkadang manusia mempunyai sifat dengan beberapa nama Allah secara berturut-turutan dalam satu waktu. Dia seorang yang penyabar, ya, dia seorang yang bijaksana, dia seorang yang loman, dermawan, kan?
Dan itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nama-nama Allah, ya, kecuali Al-Mutakabbir, sifat-sifat yang baik semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dalam diri kita itu tak tahulah ada berapa. Maka itu kita tepuk dada, tanya diri kita masing-masing. Dalam diri saya ini ada sifat apa ya? Saya ini pemaaf ke atau pendendam? Saya ini penyabar ke atau tidak? Saya ini senantiasa syukur ke ataupun kufur nikmat? Kan? Semuanya kita tanya diri kita masing-masing. Kemudian kalau kita dah tahu, merasa diri saya ini ada sifat-sifat yang tak baik, nah, kita memohon kepada Allah. Allahumma tahhir qulubana an kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika ya Allah. Tahhir qulubana, bersihkan hati kami ya Allah dari semua sifat-sifat yang menjadikan sababiyah, yang menjadikan penghalang untuk kami dapat melihat zat-Mu ya Allah. Sifat-sifat yang tak baik tadi itu. Kemudian kita memohon kepada Allah untuk hati kita dihias dengan sifat-sifat yang baik. Sifat penyabar. Kalau dulu sebelum ikut majelis khususi, panas baran dia tuh. Tapi sekarang as-sabur, dia penyabar. Dulu amit-amit jabang bayi, kan katanya dia ini bakhil bin kedekut. Tapi sekarang, dia ini dermawan betul. Nah, dermawan. Mana-mana kecamatan ada zikir apa namanya, ada ini manakib kubro, dia tak pilih-pilih mana-mana, dia akan nyokong. Apalagi kalau khol akbar, nah contoh lah. Nah ini contoh aja. Nah, maka kita kena tepuk dada, tanya diri kita masing-masing. Baik, ini kena hati-hati yang akan datang nih. Ketika manusia telah sirna dari perasaannya dan sirna dari dirinya, dan tak ingat apa-apa, tak ingat kalau dirinya manusia juga, maka tampaklah baginya cahaya-cahaya ketuhanan, sehingga akan terucap ananiyah. Saya Allah, Maha Suci saya, Maha Suci aku dan sebagainya. Ya, dengan tanpa disengaja atau disadari, tetapi karena rindunya kepada Allah, kan? Nah ini, karena rindunya kepada Allah, pokoknya hanya Allah, Allah, Allah. Apabila ditanya, mana kamu? Tak ada. Yang ada Allah, contohlah. Dan karena hal inilah Sayyiduna Husain bin Mansur al-Hallaj dibunuh. Nah ini dibunuh. Baik, nanti kita sedikit jelaskan. Ya. Statusnya, kenapa dibunuh? Statusnya adalah kafirun fid dunya. Dalam hukum dunia dia kafir sebab mengaku dirinya Allah. Padahal dia mengucapkan dalam keadaan tak sadar. Kalau di Jawa siapa? Kalau dalam kisah dalam buku ini adalah Al-Hallaj. Kalau zaman Wali Songo sama jenis? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Dalam keadaan sirna, tak ingat dirinya. Dan sirna dari dirinya. Sirna dari perasaan dirinya, tak ingat. Yang diingat hanya Allah. Apabila ditanya mana Syekh Siti Jenar, Syekh Siti ini Jenar, nggak ada. Yang ada Allah. Maka itu ada pemahaman manunggaling kawula Gusti, kan gitu. Baik, itu jangan didalam-dalamkan. Ya. Jadi kalau menurut hukum syariatnya memang kafir, maka dikatakan kenapa dibunuh? Contoh Al-Hallaj dibunuh, kemudian Syekh Siti Jenar dibunuh. Kenapa? Statusnya adalah kafir fid dunya, mukmin fil akhirah. Di dunia dihukumi kafir, akan tetapi di akhirat dihukumi mukmin. Nah, ini penterjemah diambil daripada pengajian Hadratus Syekh radhiyallahu an. Nah, sebab membahayakan orang awam. Kan? Ini bahaya.
Ya. Walaupun hakikatnya dia mengucapkan itu dalam keadaan sirna dari perasaannya dan sirna dari dirinya. Dia dah tak ingat apa-apa. Yang diingat hanya Allah. Kalau ditanya semuanya pokoknya Allah, 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 Allah. Itu aja. Nah, baik. Seseorang dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berakhlak dengan akhlak Allah yang Maha Pengasih. Akhlak apa? Rahmanir Rahim. Kebanyakan daripada Asmaul Husna yang banyak disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu di akhirat, Ar-Rahman yang di dunia. Maka itu kita dianjurkan untuk bersifatan dengan sifat rahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmah. Kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu rahmatan bagi alam. Alam adalah masih Allah untuk siapa saja. Maka kita dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bukan hanya kasih sayang dengan sesama muslim saja, tapi kita juga kasih dengan non-muslim, dengan binatang. Jangankan sesama manusia, dengan binatang pun kita suruh kasih. Kan? Baik, kita tambah sedikit. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah yang Maha Rahman. Baik, di sini Hadratus Syekh radhiyallahu an jelaskan begitu lebar, ya. Tapi kata Hadratus Syekh radhiyallahu an berkata, semakna dengan hadis ini apa yang dikemukakan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asmaul Husna, dari hadis Nabi yang bermaksud berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah. Dan sabdanya yang bermaksud sesungguhnya Allah memiliki 117 akhlak, ya. Allah mempunyai 117 akhlak. Barang siapa berbudi pekerti dengan salah satunya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Imam At-Tirmidzi dan Abu Ya'la dalam Musnadnya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Imam Jalaluddin Asyuti radhiyallahu anhu berkata hadis ini adalah hadis hasan. Nah ini, jadi kita disuruh, dianjurkan untuk oleh Rasulullah, kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah Ar-Rahman. Kemudian tadi disebutkan apa? Dalam Al-Maqsadul Asna, Allah mempunyai 117 akhlak. Nah, baik, 117 akhlak. Jadi mana salah satu lah kita. Ya, siapa yang Allah dalam azali, Allah Subhanahu wa taala takdirkan si fulan itu bersifat Rahman, maka dalam kehidupannya dia penyayang. Ya. Ada yang sifatnya bengis. Dan ada sifatnya yang merusak dan lain sebagainya. Baik. Imam Hakim At-Tirmidzi ya juga meriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 117 akhlak. Barang siapa berbudi dengan salah satunya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Sahabat bertanya, jelaskan hal itu kepada kami. Beliau radhiyallahu anhu menjawab, di antaranya apa? Menahan atau meredam amarah. Contoh, siapa yang sifat sabar, dia tak mudah marah, ya. Dia menahan kemarahan. Sebab siapa yang mampu menahan kemarahan dan memaafkan orang adalah salah satu sifat orang yang muttaqin. Kan? Alladzina wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wal kadhiminal ghaidha, menahan kemarahan. Padahal dia boleh kalau nak marah sebab dia atasan, tapi dia menahan kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan. Sifat Allah kan pemaaf. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta keampunan kepada Allah, Allah akan maafkan. Kan? Maka itu dijelaskan tadi apa? Siapa yang bersifat dengan salah satu
akhlaknya Allah tadi, maka akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang berakhlak dengan salah satu akhlaknya Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab menahan atau meredam amarah, ya. Memberi maaf ketika mampu membalas. Dia mampu nak membalas, tapi dia wal afina anin nas, dia memaafkan. Kemudian menyambung persaudaraan yang terputus, ya. Dia walaupun orang memusuhinya, tapi dia tetap menyambung silaturahim. Kan walaupun dia ini sebagai orang yang lebih tua, contoh. Saya tak salah, dia yang salah, Ustaz. Dia yang kena datang ke saya. Tak, dia tak sifat seperti itu. Nah, dia mengalah, dia memaafkan. Nah ini, dia tak melihat dirinya yang lebih tua. Saya kan abang lo, saya kan abang yang paling tua. Adik saya lah yang harus datang kepada saya. Apa salahnya kita mengalah? Kita memaafkan adik kita, contoh. Kemudian, bersikap sabar dan murah hati kepada orang yang jelek budinya, kan? Allah ini bersabar, kan? Kemudian tenang ketika ada kesempatan untuk gegabah, ya. Dia dapat melakukan dengan kekerasan, tapi dia tenang. Memenuhi janji ketika ada kesempatan untuk ingkar. Ada kesempatan untuk ingkar, boleh aja kalau dia nak ingkar, tapi dia lebih memenuhi janji. Kenapa? Sebab dia ingin mencontoh salah satu sifatnya Allah adalah la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Maka dia ingin mencontoh seperti sifatnya Allah itu, tak pernah ingkar janji. Memberi makan kepada orang yang lapar, kan? Wa ta'imut ta'am, kan? Suka memberikan makan, memberi makan berarti apa? Membantu orang yang memerlukan. Mau memberi ketika dirinya kikir, memaksa, kan? Walaupun apa yang ada, dia akan usaha untuk memberi. Memperbaiki ketika dirinya rusak, ya, ingin memperbaiki. Mengampuni orang lain yang berbuat salah, kan? Wal afina anin nas tadi itu. Ya, siapa yang tak ada kesalahan? Ya, dengan kita siapa di antara kita yang tak ada salah? Semua ada salah, kan? Tapi karena ingin mencontoh sifatnya Allah, Allah Maha Pemaaf, dia pun ingin memaafkan kepada mereka-mereka yang berbuat salah kepadanya. Lemah lembut kepada orang yang berbuat zalim dan sewenang-wenang. Lemah lembut, ya, dengan kasih sayangnya, dengan lemah lembutnya, kan? Nah ini. Kemudian menerima permohonan maaf. Kan? Menerima permohonan maaf. Allah Subhanahu wa taala suka apabila seorang hamba itu mohon maaf kepadanya. Kan? Kalau ada hambanya datang mohon maaf, Allah ini suka. Allah tak pernah bosan atas permohonan maaf hambanya. Lain dengan manusia, kan? Kalau manusia buat salah, kemudian maaflah. Oke. Untuk kali ini aku maafkan. Datang kesalahan kedua, minta maaf lagi. Oke, aku maafkan. Yang ketiga agak-agak apa? Buat kesalahan yang sama, datang yang ketiga minta maaf. Untuk sekarang tiada maaf bagimu. Contoh, Allah tak pernah mengatakan tiada maaf bagimu. Selagi mana kita masih hidup, kan, Allah akan menerima permohonan maaf kita. Allah akan menerima permohonan taubat kita malam yugharghir, selagi mana roh belum sampai anak kekak. Kan, Allah tetap akan membuka pintu kemaafannya. Menampakkan kebenaran, berpaling dari tempat kebatilan dan kebohongan, dan tidak terus-menerus dalam kebatilan. Biasa, karena kita ini masih mempunyai nafsu, maka kadang-kadang kita pun terjerumus juga kepada perkara yang batil itu. Kemudian kita minta maaf lah selepas itu. Bukan kita senantiasa di tempat kebatilan, bukan senantiasa di tempat kebatilan, ya.
Suatu saat terjerumus ke situ, minta ampun, ya Allah, ampunkan saya ya Allah, semalam tersilap ya Allah, tak mampu menguasai godaan nafsu saya ya Allah. Nanti sadar, minta maaf. Kemudian suatu saat terlepas kontrol, dikuasai oleh setan lagi, terjerumus lagi, minta maaf lagi lah, just gitu saja. Nah ini, maka itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya. Maka itu diantaranya yang Rasulullah pohonkan apa? A'inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah ini, memohon kepada Allah supaya apa? Dapat mensyukurinya, untuk mengingatinya, untuk memperbaiki ibadah kepadanya, ya. Memohon kepada Allah supaya hati kita dihias oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah, laqad kana akhlak yang indah itu ayatnya, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai akhlak-akhlak yang indah. Apabila Sayyidah Aisyah radhiyallahu ditanya macam mana akhlak Rasul, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah akhlak Al-Quran. Maka moga-moga, ya, kita sentiasa terus memohon kepada Allah, ya Allah, bersihkan jiwa kami dari sifat-sifat yang tak baik, dan hiasilah jiwa kami dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, yang akan membawa keselamatan dunia sampai akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan, ya. Dan masih panjang lagi, insyaallah akan kita sambung pada minggu hadapan, insyaallah. Baik, ada apa-apa yang nak diumumkan nih? Oke, sebelum kita membaca Fatihah, kesembuhan untuk Mas Taufik. Mas Taufik lagi demam, Allahu Akbar. Insyaallah mudah-mudahan akan cepat sembuh kembali. Alhamdulillah, ya. Demam, sakit. Kemudian manfaatnya atas kepulangan adik atau makmur. Adik atau makmur. Apa maksudnya? Adik atau makmur. Almarhumah Ibu Samsinah binti Muhammad Yunus. Oke. Kemudian abang ipar Pak Jack, Pak Supianto bin Haji Hashim. Oke. Kemudian apa ini? Majelis zikir Maulidur Rasul. Hal 4 presiden, hebat. Batam tuh yang hebat. Hal 4 presiden. Sopo sing iso nyebutno? Presiden sopo wae? Ya. Hal presiden, 4 presiden. Insyaallah Sabtu malam Minggu 16 pukul. Sayang saya ada janji datang Kota Tinggi, untuk khusus di Kota Tinggi. Kalau tak pergi Kota Tinggi saya boleh turun. Semoga kita semua dapat merangkum doa untuk para pejuang dan pahlawan yang pernah berjasa dan berjuang untuk kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan semuanya apa yang dirancang tadi, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Kecamatan Batu Ampar berzikir, ya, sempena hari kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar, malam pitulasan, bagus betul. Insyaallah. Ya. Baik, kita baca surah Al-Fatihah, tujuan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan pendahulu-pendahulu kita, bil khusus kepada Kiai Nabhan, dan juga almarhumah Ibu Samsinah, ya, binti Muhammad Yunus. Begitu juga
Pak Subianto bin Haji Hashim, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan-kebaikannya, Allah ampunkan kehilafannya, Allah karuniakan husnul khotimah, Allah kumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang saleh insyaallah. Al-Fatihah. Tak lupa kepada 4 presiden ini. Kalau tak silap siapa? Pak Presiden, berarti Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, kemudian siapa? Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid. 4 presiden dan juga semua pejuang-pejuang. Ya, banyak pejuang kemerdekaan lah, apa semuanya pejuang. Pokoknya pejuang. Yang penting yang beriman, yang berjuang, ya, yang beriman. Moga-moga semua perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. Tak lupa Fatihah untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita yang masih hidup, dan ikhwan akhwat kita yang masih hidup semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, ya, tetap iman, Islam, sehat walafiat, dipermudahkan semua urusan, ya, dipermudahkan semua urusan, dijauhkan daripada balak dan penyakit yang sedang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Mas Taufik, ya, moga-moga akan lekas sembuh insyaallah, dan juga kepada semuanya lah, dan Asofa mudah-mudahan semakin berjaya insyaallah. Allah mudahkan urusan kita semua, Allah berikan kekuatan kita untuk istiqomah dalam menjaga keimanan kita, istiqomah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, istiqomah dalam menghidupkan, meneruskan, memakmurkan peninggalan ataupun tarbiyah, peninggalan majelis-majelis yang telah ditinggalkan oleh almarhum Kiai Nabhan, ya, kemudian istiqomah sampailah akhir hayat kita. Moga-moga dengan berkahnya istiqomah itu, kalau kita meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, sebab yamutul mar'u ala ma asy'alaih. Seseorang itu akan meninggal dalam keadaan bagaimana waktu hidupnya. Kalau waktu hidupnya ahli ibadah, insyaallah dia meninggal dalam keadaan ibadah. Tapi kalau waktu hidupnya dalam senantiasa suka mabuk-mabukan, mungkin dia meninggal dalam keadaan mabuk. Maka moga-moga kita diberikan istiqomah dalam kebaikan tadi, dan kalau Allah mengambil kita diambil dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi. Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa' wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza walhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Apunten nyuwun pamit. Assalamualaikum.